Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kalimat efektif. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Beberapa definisi kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Yang kedua, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang ketiga, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesejajaran. Kesejajaran memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Contohnya yaitu kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yakni imbuhan me, sedangkan yang satu lagi menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Kalimat itu harus diubah menjadi yaitu kakak menolong anak itu dengan mapahnya ke pinggir jalan. Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Yang kedua adalah kehematan. Kalimat efektif tidak boleh harus menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau kata yang berlebih. Penggunaan kata yang berlebih hanya akan menggamburkan maksud kalimat. Contohnya, bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Pemakai kata bunga-bunga dalam kalimat di atas tidak perlu. Dalam kata mawar, anyelir, dan melati terkandung makna bunga. Kalimat yang benar adalah mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Yang ketiga adalah penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya, mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Menggunakan partikel penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel la, pun, dan ka. Contohnya, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Kami pun turut dalam kegiatan itu, dan bisakah dia menyelesaikannya? Menggunakan repetisi, yakni dengan mengulang-ulang kata yang dianggap penting. Contohnya, dalam membina hubungan antar suami istri, antar guru dan murid, antar orang tua dan anak, antara pemerintah dan rakyat, diperlukan adanya komunikasi dan sikap yang saling memahami antara satu dan lainnya. Yang kedua, menggunakan pertentangan, yakni menggunakan kata yang bertentangan atau berlawanan makna atau maksud dalam bagian kalimat yang ingin ditegaskan. Contohnya, anak itu tidak malas tetapi rajin. Ia tidak menghendaki perbaikan yang sifatnya parsial tetapi total dan menyeluruh. Yang keempat adalah kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalimat ini tidak logis atau tidak masuk akal
akal karena waktu dan tempat adalah benda mati yang tidak dapat dipersilahkan. Kalimat tersebut harus diubah. Contohnya, Bapak penceramah, saya persilahkan untuk naik ke podium. Yang kelima adalah kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat itu memiliki ciri yaitu: 1. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang keenam adalah keparalenan. Yang dimaksud keparalenan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomino, kalau bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua juga menggunakan verba. Contohnya, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Kalimat tersebut tidak mempunyai kesejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terdiri dari bentuk yang berbeda, yang dibekukan dan kenaikan. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejarkan kedua bentuk itu. G. Ketegasan. Yang dimaksud ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada beberapa cara membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat, membuat urutan kata yang bertahap, melakukan pengulangan kata atau repetisi, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. H. Kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. I. Kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pertanyaan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. A. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara yang berpikir tidak simetris. Oleh karena itu, kita hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Misalnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita. Orang-orang kota telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek, agen, verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. C. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Cara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Struktur kalimat efektif. Kalimat efektif adalah haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah.
Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, yang pada umumnya terdiri dari kata, harus menepati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Setiap penyimpanan biasanya akan menimbulkan kelainan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pemakai bahasa itu. Misalnya, Anda akan menyatakan, "Saya menulis surat buat Papa." Efek yang ditimbulkannya akan sangat lain bila dikatakan, 1. Buat Papa menulis surat saya. 2. Surat saya menulis buat Papa. 3. Papa saya buat menulis surat. Walaupun kata yang digunakan dalam kalimat itu sama, namun terdapat kesalahan. Kesalahan itu terjadi karena kata-kata tersebut sebagai unsur kalimat tidak jelas fungsinya. Hubungan kata yang sangat satu dengan kata lain tidak jelas. Kata-kata itu juga tidak diurutkan berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh pemakai bahasa. Sekian presentasi mengenai kalimat efektif dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.